Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, kalau bisa si Ade cepet-cepet dibersihkan. Dia kan udah gede, udah kelas 2 SD. Terus kamu gak usah balik lagi ke rumah kita. Kalau bisa rumah itu nanti dijual saja untuk membayar hutang-hutang bekas biaya berobatku. Dan satu lagi, suatu saat nanti kalau kamu dan si Ade sampai tidak bisa makan, jangan pernah minta tolong sama keluargaku. Itulah kata-kata suamiku di saat malam terakhir kami mengobrol sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada malam itu, aku tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Maksud si Ade dibersihkan, maksud jual rumah itu, maksud jangan minta tolong sama keluarganya. Semuanya aku anggap obrolan biasa. Tidak ada satupun yang aku masukkan hati atau masuk ke pikiranku, karena fokusku pada saat itu adalah kesembuhannya. Tapi itu adalah kata-kata terakhirnya padaku, dan itu adalah keinginan terakhirnya. Akhirnya aku berpikir, apa maksud kata-katanya itu? Sampai akhirnya aku ingat bahwa anak kami memang belum dihitan. Akhirnya aku pun berbicara pada kedua orang tuaku bahwa aku berniat akan menghitan anakku. Orang tuaku pun setuju, dan akhirnya beberapa hari kemudian aku pun menghitan anakku di rumah sakit hitan yang ada di kota kami. Aku tidak mengadakan pesta, hanya mengadakan pengajian dan mengundang keluarga dekat saja, karena pada saat itu belum genap 100 hari kepergian almarhum suamiku. Waktu terus berjalan. Aku pun harus bangkit karena ada banyak hal yang harus aku urus. Salah satunya mengurus rumah kami. Rumah itu sempat beberapa bulan menunggak dan hampir dilelang oleh bank. Karena aku dan suamiku semenjak kejadian kami dibohongi oleh sahabat suamiku, kami kesusahan untuk membayar rumah itu. Selain itu, uang yang seharusnya untuk bayar rumah, kami pakai untuk biaya rumah sakit, karena kesehatan suamiku jauh lebih penting di atas segala-galanya. Itu pun masih sangat kurang. Kami terpaksa banyak berhutang ke sana kemari untuk biaya rumah sakit. Tapi saat itu, aku dan suamiku ikhlas menjalani semuanya, karena kami yakin suatu saat pasti semuanya bakal terganti. Beberapa minggu sebelum suamiku meninggal, dia pernah berkata padaku, kalau sebenarnya dia sangat kepikiran kelakuan sahabatnya itu yang sudah membohongi dia. Karena untuk memodali sahabatnya itu, suamiku meminjam ke kantornya dan gajinya dipotong setiap bulan. Sampai akhirnya kami tidak bisa membayar rumah. Pada saat itu kami pikir rumah makan itu akan berjalan, tapi semua di luar ekspektasi kami. Selain itu, ada beberapa masalah yang membuat kami jadi terpuruk. Karena beberapa musibah itu, hutang kami jadi menumpuk. Tapi kami yakin semua ini akan segera berakhir. Sampai di suatu hari, ada orang bank datang menghampiriku. Lalu, ia memintaku untuk mengurus dokumen kematian almarhum suamiku. Katanya, hutangnya akan terlunaskan kalau dokumennya lengkap. Rumah itu 100% akan jadi milikku. Tidak ada sedikit pun senang di hatiku, karena bagiku, suamiku tidak akan pernah bisa digantikan, apalagi oleh harta. Tapi mau tidak mau, aku pun harus mengurus dokumen itu. Sampai akhirnya selesai, dan sertifikat rumah ada di tanganku sekarang. Tapi, aku teringat amanat suamiku, bahwa aku tidak boleh kembali lagi ke rumah itu, apapun yang terjadi. Aku tahu kenapa suamiku beramanat seperti itu. Karena semenjak kami pindah ke rumah itu, begitu banyak musibah yang kami alami. Tapi untuk menjual rumah itu pun tidak gampang. Akhirnya aku memutuskan untuk mengontrakkan rumah itu dulu sementara, sampai nanti bisa terjual. Hari demi hari aku lalui dengan terpapah. Aku seperti kehilangan pegangan. Aku seperti kehilangan arah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sementara itu, aku masih tetap tinggal di rumah orang tuaku. Karena orang tuaku pun meminta aku dan anakku untuk tinggal di situ. Karena mereka khawatir
kalau kami harus tinggal berdua. Tapi hal itu membuatku berat karena aku jadi menyusahkan kedua orang tuaku. Sementara aku tidak punya penghasilan. Karena semenjak menikah, aku tidak pernah bekerja lagi karena suamiku melarangku untuk bekerja. Sementara hutang-hutang pun masih banyak yang belum terbayarkan. Uang dari hasil kontrakan rumah tidak cukup untuk membayar semua hutang. Aku bingung harus melakukan apa. Aku mencoba mencari informasi tentang pekerjaan, karena bagaimanapun hidup harus terus berjalan. Tapi rezeki pekerjaan memang belum berpihak padaku saat itu. Aku pun hanya bisa menangis di atas sajadah setiap malam, memohon jalan keluar dari Allah, karena hanya itu satu-satunya obat untuk segala kesulitan dan kesedihanku. Untuk kalian yang masih berkenan mendengarkan kisahku, maka kalian bisa like dan subscribe channelku ini, karena aku akan menceritakan kisah-kisah nyata di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.